Utin hari ini ngapain aja? Aku Ngapain aja? seharian masak, Masak apa? bikin ketoprak. Bikin ketoprak. Bikin ketoprak. Di mana? Tuh ada cowet, Oh, ada cowet. Enak nggak? enak banget. Enak banget. Cabenya berapa? 4. Nggak kepedesan. Sebenarnya pedes ke Pedes. Buat siapa ketopraknya? buat Siapa? orang duafa. Oh, orang duafa. Baik banget Utin. Kan suruh sedekah. Suruh sedekah. Ya, emang kita harus bersedekah. Tahu nggak, Tin? Selain sedekah, kita juga harus rajin ibadah. Olahraga. Olahraga tuh tambah gak nyambung kamu kayaknya deh. Sekarang coba yuk kita sapa teman-teman kita. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini Kak Dini punya satu cerita nih, Tin, buat Utin dan teman-teman. Ya, Utin mau dengerin? Oh, kalau mau dengerin duduk yang rapi. Oke. Ceritanya ini Tentang setan. enggak tentang setan. Nih, ceritanya gini. Alkisah, ada seorang bapak yang sedang sakit parah dan dia punya 2 putra. Udah besar. Nah, ketika sudah menjelang ajalnya, bapak tua tadi berkata pada putra-putranya, Anak-anakku, kayak suara aku. kayak suara kamu. Protes aja. Anak-anakku, sebentar lagi mungkin umur Bapak sudah sampai. Bapak berpesan kepadamu, jika kalian ingin sukses, maka jangan pernah kalian menagih hutang. Lalu yang kedua, jangan pernah tubuh kalian terkena sinar matahari. Kok gitu? Itu pesan bapaknya. Dan tak lama, orang tua itu pun meninggal dunia. Innalillahi. Dan kemudian 2 anaknya hidup. Mereka hidup terpisah karena mereka sudah besar dan menjalani kehidupannya masing-masing. Setelah 5 tahun kemudian, ibu mereka mendatangi rumah putranya. Pertama yang didatangi adalah rumah putra sulungnya. Dan betapa terkejut sang ibu melihat keadaan putra sulungnya yang rumahnya benar-benar keadaannya sangat mengenaskan. Kenapa? Karena ternyata rumahnya itu miskin dan si sulung ini juga keadaannya kurus. Lalu ditanya sama ibunya, "Anakku, apa yang terjadi? Kenapa engkau seperti ini? Usahamu yang lalu bagaimana?" Lalu sang putra sulung berkata pada ibunya, "Ibu, aku seperti ini karena menjalankan pesan yang telah diwasiatkan oleh ayah. Ayah dulu berpesan supaya aku tidak menagih hutang. Makanya ketika banyak orang berhutang padaku, aku tidak pernah menagih mereka. Sehingga keadaanku menjadi miskin, uangku habis. Lalu yang kedua, ayahku berpesan supaya aku tidak terkena sinar matahari. Makanya karena aku cuma punya kendaraan berupa motor, aku tidak menggunakannya lagi. Aku selalu kemana-mana dengan menggunakan mobil. Aku menyewa mobil. Uangnya habis. Akhirnya putra sulungnya uangnya habis karena ada orang yang berhutang, dia nggak pernah menagih. Lalu ketika pergi kemana-mana ia selalu menggunakan mobil, taksi. Jadi uangnya habis untuk sewa. Begitu. Dan tak lama ibunya pun berkunjung ke rumah putra bungsunya. Tapi Tin, ternyata rumah putra bungsunya beda dengan rumah kakaknya. Kenapa? Rumahnya itu kaya raya, usahanya maju. Lalu ditanya oleh sang ibu pada si putra bungsunya, "Anakku, apa yang membuat usahamu sukses seperti ini?" Tapi jawabannya ternyata sama dengan putra sulungnya. "Ibu, aku hanya menjalankan pesan yang ayah wasiatkan kepadaku. Ayah berpesan supaya aku tidak menagih hutang pada orang lain. Ibu tahu, ketika aku menjalankan usaha, ada orang yang ingin berhutang padaku, tidak aku beri. Makanya aku tidak pernah menagih kepada mereka karena mereka tidak berhutang. Tapi setiap usaha
Hingga aku punya harta, aku selalu sedekahkan pada orang-orang yang membutuhkan, pada fakir miskin, sehingga hartaku bertambah banyak. Oh, sedekah. Benar. Dan yang kedua, ayahku berwasiat supaya tubuhku tidak terkena sinar matahari. Oleh karena itu, karena kendaraanku hanya berupa motor, maka untuk pergi ke toko, aku selalu berangkat ketika matahari belum terbit dan pulang ketika matahari sudah terbenam. Maka seperti itulah hari-hari yang aku jalankan hingga usahaku bisa maju seperti ini. Ternyata teman-teman, dari satu kisah, sudut pandang yang berbeda-beda bisa menghasilkan perbedaan pula pada kehidupan kita. Semoga kita bisa mengambil sisi positif dari sebuah hal, ya. Sekian dari Kak Dini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku